Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Karisma Parinda Putri dengan NIM 22060311061. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari suatu senyawa pada beberapa database yang telah diberikan oleh Ibu Himatul Baroro MSI selaku pengampu mata kuliah Informatika Kimia. Baik, yang pertama yaitu pada database Crystallography Open Database atau biasa disebut dengan COD. Di sini database ini merupakan database struktur kristal yang sepenuhnya akses terbuka dan menyumbangkan data dan perangkat lunak yang berisi struktur kristal, senyawa organik, anorganik, logam organik, dan mineral, kecuali biopolimer. Jadi data dan perangkat lunak pada COD telah dimasukkan ke dalam domain publik oleh kontributornya. Baik, langsung saja. Selain hal tersebut, COD juga menyediakan berbagai fitur dan alat untuk mencari, memvisualisasikan, dan menganalisis struktur kristal. Langsung saja kita cari senyawa yang akan dicari pada database berikut. Di sini saya menggunakan asam format. Yang pertama yaitu saya menggunakan Smiles-nya pada PubChem. Jadi Smiles di PubChem ini tinggal di copy dan ditaruh di search enter Smiles-nya itu. Di situ akan muncul informasi mengenai formic acid yang dicari. Nah, di situ sudah tertera beberapa informasi mengenai senyawa yang diinginkan tadi dan terdapat beberapa jurnal juga. Selanjutnya yaitu National Library of Medicine. Jadi database ini menyediakan informasi ilmiah tentang kesehatan kepada para profesional medis, peneliti, dan masyarakat umum, dan mendukung penelitian medis dan kesehatan, melestarikan sejarah kedokteran, dan mengembangkan teknologi informasi untuk kesehatan. Jadi ini database-nya untuk siapa saja yang tertarik dengan kesehatan dan kedokteran. Untuk selanjutnya kita akan mencari formic acid juga di database ini. Diketik formic acid dan kita cari yang PubChem yang bioassays. Nah, di situ akan tertera gambar strukturnya, compounds, UPAC name, isomeric Smiles, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya database selanjutnya adalah STICH atau Search Tool for Interacting Chemicals. Jadi ini merupakan database jaringan interaksi protein kimia yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Jadi dalamnya ada bukti eksperimental dan kurasi manual, informasi text mining, dan prediksi interaksi. Jadi di sini itu ada data tentang bagaimana protein dan bahan kimia kecil kemungkinan besar berinteraksi antara satu sama lain. Dia dapat menyediakan prediksi tentang interaksi, memvisualisasikan lokasi, dan membantu para peneliti. Selanjutnya langsung saja dicari formic acid pada database ini. Ya, jangan lupa mencarinya dalam bahasa Inggris ya. Dan langsung di search. Di situ akan tertera informasi mengenai senyawa yang terkait dan beberapa sumber lainnya. Selanjutnya ada Knapsnack. Jadi database ini merupakan database yang komprehensif. Fungsinya untuk menyimpan dan mencari hubungan antara spesies dan metabolit. Di sini yang diuraikan lebih lanjut itu ada metabolisme dan hubungan spesies metabolisme. Jadi fitur utamanya ada pencarian beberapa kriteria yang berdasarkan nama spesies, nama metabolit, berat molekul atau rumus molekul,
ada informasi metabolit mengenai struktur kimia dan jalur metabolisme, dan juga ada analisis data, misalnya mengidentifikasi metabolit unik pada suatu spesies atau mengungkapkan pola metabolisme di antara spesies yang terkait. Jadi secara keseluruhan itu ini database-nya dalam bidang biokimia, ekologi kimia, bioteknologi. Langsung saja kita cari formic acid-nya dalam database ini dengan mengklikkan formic acid, dan akan dihasilkan beberapa data dan sumber mengenai senyawa yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada database NIST, yaitu National Institute of Standard and Technology. NSIT ini menyediakan beberapa database, namun ada satu database yang mencakup semuanya. Jadi database ini berfokus pada area tertentu dan menawarkan database yang relevan. Dan ini mencakup seperti material property database tentang sifat-sifat material teknik maupun kristalografi open database, menawarkan informasi tentang struktur kristal berbagai bahan, maupun perpustakaan spektrometri massa, yaitu berisi data spektral massa untuk identifikasi kimia. Nah, di sini juga tergantung minatnya ya. Langsung saja kita cari formic acid dan didapatkan jurnal serta sumber-sumber sebagai berikut yang tertera pada layar. Oke, database selanjutnya yaitu UniProt. Jadi UniProt merupakan database yang dapat diakses secara bebas untuk mengumpulkan informasi berbagai sumber. Nah, ini termasuk proyek pengurutan genom. Jadi di dalamnya termasuk urutan protein, struktur dan fungsi protein, informasi fungsional seperti basis data, perannya dalam proses biologis, lokasi seluler, dan interaksi dengan molekul lain. Nama dan deskripsi protein, seperti nama deskripsi standar untuk protein mendorong identifikasi yang konsisten di seluruh bidang penelitian, dan referensi silang, jadi menghubungkan entry ke database lain yang relevan, mungkin tentang protein tertentu dari berbagai sumber. Jadi ini ada 3 bagian sebenarnya, ada UniProt KB, UniRef, dan UniParch. Selanjutnya dicari formic acid pada database ini dengan mengklikkan formic acid, dan akan didapatkan beberapa informasi. Di sini ada pilihan table and cards. Kita pilih yang table aja. Dan muncullah tabel beberapa informasi, baik nama proteinnya maupun nama gennya dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Drug Bank Online. Database selanjutnya ini merupakan database online yang komprehensif dan diakses secara bebas, di mana di dalamnya berisi informasi tentang obat-obatan dan target obat. Jadi sumber daya yang berharga bagi para peneliti, profesional kesehatan, dan siapa saja yang tertarik untuk mempelajari tentang pengobatan. Dan di dalamnya itu terdapat informasi obat, informasi rinci tentang banyak koleksi obat termasuk struktur dan sifat kimia, tindakan farmakologis dan mekanisme aksi, jalur metabolisme dan ekskresi, penggunaan dan indikasi klinis, efek buruk dan toksisitas, informasi target obat, gen dan protein, jalur dan fungsi, dan data terintegrasi dari berbagai sumber antara obat, target dan efeknya, maupun fitur pencarian lanjutan seperti nama, struktur kimia, sasaran protein, area terapeutik, dan integrasi pembelajaran mesin, yaitu mengungkapkan koneksi dan wawasan baru dari sejumlah besar data yang disimpan di dalamnya. Langsung saja kita cari senyawa formic acid di dalam database ini dengan mengklikkan formic acid.
dan didapatkan beberapa data meliputi gambar struktur, senyawanya, backgroundnya, beratnya maupun kelompoknya, dan chemical formulanya. Di sini juga tertera drug bank accession number-nya juga, yang tidak didapatkan di database lainnya. Di sini juga terdapat identification, pharmacology, interaction, product, categories, chemical identifiers, reference, clinic trials, properties, spectra, targets, and transporters. Jadi fitur-fiturnya ada di samping kiri. Dan database selanjutnya yaitu IJA Analytics. Jadi IJA Analytics itu merupakan aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Dr. Wisnu Anantakusuma dari FMIPA IPB dan berfungsi sebagai database hubungan spesies metabolik komprehensif yang dirancang khusus untuk memfasilitasi formulasi obat herbal. Jadi IJA Analytics ini khusus menonjol dan menawarkan beberapa fitur tentang obat herbal, di mana di dalamnya menawarkan beberapa fitur seperti basic data komprehensif yang memiliki informasi luas yang menghubungkan spesies tanaman dengan metabolit bioaktifnya, dan kemampuan pencarian tingkat lanjut. Contohnya seperti menyederhanakan proses pencarian informasi yang relevan dan juga prediksi rumus. Jadi bukan hanya sekedar data ya, ini menggabungkan algoritma canggih untuk formulasi herbal berdasarkan efek terapeutik yang diinginkannya juga. Jadi secara keseluruhan itu IJA Analytics ini bagi para peneliti itu di bidang pengobatan herbal. Langsung saja kita cari senyawanya di dalam database IJA Analytics dengan mengklikkan formic acid. Setelah diklik formic acid akan tertera summary tentang beberapa senyawa seperti compounds-nya, disease-nya, proteinnya, and plants-nya. Dan nanti di bawahnya akan terdapat beberapa fitur lanjutan yang akan memuat berbagai informasi lanjutan tentang senyawa tersebut. Baik, Selanjutnya ada database PubChem. Jadi PubChem merupakan database online terbesar yang dapat diakses secara bebas. Jadi dia ini dari National Center for Biotechnology Information atau NCBI dan berfungsi sebagai kumpulan informasi terbesar di dunia mengenai molekul kimia dan aktivitas biologisnya. Nah, rincian di dalamnya ini ada struktur kimianya, termasuk molekul organik kecil, senyawa anorganik, dan produk alami, dan juga aktivitas biologis yang berpengaruhnya terhadap organisme hidup, sel, atau proses biokimia, sifat fisika dan sifat kimia seperti berbagai sifat dan kimia bahan kimia seperti titik lelah, titik didih, kelarutan maupun keasaman, data keasaman dan toksisitas, dan kutipan sastra dan paten. Langsung saja kita cari formic acid pada PubChem dan didapatkan gambar struktur beserta beberapa data seperti MF, IUPAC name, isomeric smiles, dan lain sebagainya. Dan di bawahnya juga terdapat beberapa sumber yang berhubungan dengan PubChem. Untuk selanjutnya yaitu database ChemSpider. Jadi database ChemSpider merupakan database struktur kimia di mana di sana akan menyediakan akses pencarian teks dan struktur cepat ke lebih dari 100 juta struktur dari ratusan sumber data. Jadi di sini fitur utamanya itu basic data komprehensif di mana mencakup berbagai senyawa organik dan anorganik, beberapa opsi pencarian seperti penelusuran teks, penelusuran struktur, pencarian substruktur, dan pencarian properti, informasi lengkap senyawa seperti struktur kimia, sifat fisika dan kimia, seperti titik leleh, titik didih, dan kelarutan,
spektra, spektrum massa, dan kurasi dan anotasi. Selanjutnya kita akan langsung mencari formic acid dalam database ini. Ditunggu sebentar. Nah, didapatkan beberapa data yang terkait pada senyawa yang diinginkan tadi. Selanjutnya yaitu zinc 20, yaitu merupakan database kimia skala ultra besar untuk penemuan ligan, di mana ini dikelola oleh Universitas California San Francisco dan menyediakan untuk mencari, memvisualisasikan, dan menganalisis data lebih dari 230 juta senyawa yang tersedia secara komersial. Jadi di sini selain mencari data, di sini ada format 3D, ada alat pencarian dan visualisasi, dan aplikasi penemuan ligan. Baik, langsung saja kita akan mencari senyawa pada database ini. Dengan mengklikkan smilesnya, dan di situ akan tertera gambar strukturnya. Nah, seperti gambar berikut. Kita selain di struktur tadi akan muncul beberapa senyawa juga yang terkait dengan formic acid. Selanjutnya yaitu database protein data bank atau PDB, yaitu data global untuk struktur 3 dimensi atau 3D dari makromolekul biologis besar seperti protein dan asam nukleat. Jadi di sini terdapat data kristalografi sinar X, spektroskopi NMR, atau yang terbaru itu mikroskopi elektron kriogenik. Dimana di sini itu fungsinya untuk mencari struktur 3D, mekanisme reaksi dan interaksi dari mereka. Dari asam nukleat, kompleks protein asam nukleat, dan kompleks protein ligan. Langsung saja dicari formic acid untuk mencari datanya. Ditunggu loadingnya sebentar. Dan didapatkan beberapa artikel yang terkait dengan senyawa yang diinginkan dan beberapa sumber-sumber. Selanjutnya yaitu Spectral Database for Organic Compounds atau SDBS. Jadi ini merupakan database online yang dapat mencari spektral terintegrasi untuk senyawa organik yang mencakup 6 jenis spektrum di bawah direktori senyawa. Jadi ada spektrum massa ionisasi elektron atau LMS, spektrum inframerah transformasi Fourier atau FTIR, spektrum resonansi magnetik nuklir, spektrum resonansi magnetik nuklir 13C, spektrum laser Raman, dan spektrum resonansi putaran elektron. Selanjutnya kita akan mencari senyawa formic acid pada database ini.
Selanjutnya diklik kursor dan ditunggu. Selanjutnya yaitu ditunggu sebentar. Sembari menunggu, kita masuk ke database selanjutnya dulu, yaitu Therapeutic Target Database. Jadi database ini merupakan gudang farmasi dan medis yang dibangun oleh Innovative Drug Research and Bioinformatics Group atau IDRB oleh Universitas Zhejiang, Tiongkok. Jadi ini berisi tentang target protein terapeutik dan asam nukleat yang diketahui dan dieksplorasi, kondisi penyakit yang ditargetkan, informasi jalur dan obat atau ligand yang terkait diarahkan pada masing-masing target. Jadi di sini ada lebih dari 1.100 target terapi yang mencakup berbagai penyakit dan bidang terapi. Langsung saja dicari senyawa formic acid pada database ini dan di search, dan didapatkan beberapa artikel dan sumber yang terkait dengan senyawa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu di sini juga bisa menuliskan nama dari senyawanya langsung pada compound name. Dan didapatkan beberapa spektrum-spektrum. Kita ambil contoh di IR-nya. Di situ akan tertera beberapa data IR tentang senyawa asam format yang telah dicari tadi. Selanjutnya ada Swiss Target Prediction. Jadi pada database ini memprediksi target makromolekul protein dari manusia dan tikus dari molekul kecil bioaktif. Ini dikembangkan oleh Swiss Institute of Bioinformatics dan didasarkan pada kombinasi kesamaan 2 dimensi dan 3 dimensinya dari ligand yang diketahui. Jadi di sini fitur utamanya itu dapat memprediksi strukturnya. Langsung kita cari dari smellnya dan terdapat gambar strukturnya. Selanjutnya ada Atmancat. Jadi di sini database publik yang dikelola oleh Food and Drug Administration yang berisi informasi tentang efek samping dari obat-obatan yang mencakup demografi pasien, produk yang terlibat, acara yang dilaporkan, dan tanggal acara. Jadi di sini mencakup tentang pengobatan, efek samping, dan bukti yang mendukung hubungan antara keduanya. Menyediakan akses gratis ke banyak informasi tentang obat-obatan. Jadi di sini mari langsung saja kita cari formic acidnya.
Sini terdapat beberapa data yang tersedia. Baik, sembari menunggu kita akan masuk ke database selanjutnya dulu. Di sini dapat menggambar struktur ya. Selanjutnya yaitu database Phytochemical and Ethnobotanical dari Dr. Duke. Di sini database-nya memberikan informasi tentang hubungan antara tanaman dan senyawa kimia yang dikandungnya. Jadi bersamaan dengan penggunaan obat tradisional mereka itu sendiri. Di sini menyangkut pencarian tanaman oleh tata nama ilmiah atau nama umum, mencakup berbagai macam tanaman dan profil kimianya, menawarkan beberapa opsi pencarian yang bersantai dan mudah dipahami, dan mengidentifikasi potensi tanaman berdasarkan sifat kimia yang diinginkan. Jadi langsung saja dicari formic acid. Dan didapatkan beberapa data terkait mengenai formic acid dan beberapa referensi lainnya. Di sini juga dapat di-download baik dalam bentuk PDF ataupun Excel. Selanjutnya ada CFMID atau Competitive Fragmentation Modeling for Metabolite Identification, yaitu database yang berfungsi untuk anotasi, prediksi spektrum, dan identifikasi metabolit dari data tandem mass spectra atau MS, dan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi metabolit dalam sampel biologis yang kompleks. Jadi di sini dapat mencapai 100.000 metabolit dan mencakup berbagai jalur biologis. Jadi langsung saja kita cari formic acid dengan menggunakan SMILES pada Spectra Prediction pada CFMID. Dan di sini sudah didapatkan beberapa data seperti parent compound structure, parent compound mass, spectra type, ion mode, adduct type, and probability. Sembari menunggu, kita akan lanjut ke database selanjutnya. Database selanjutnya yaitu Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database. Jadi database ini itu sumber daya bagi para peneliti bidang kimia komputasi. Jadi menyediakan dan membandingkan kinerja metode komputasi yang berbeda untuk menghitung sifat termokimia molekul fase gas. Jadi di sini dapat membandingkan berbagai metode komputasi dalam kimia, berisi data termokimia eksperimental dan teoritis untuk pemilihan molekul fase gas yang dikuratori. Dan juga terdapat data seperti entalpi formasi, entropi, frekuensi getaran, dan lain sebagainya. Langsung saja dicari formic acid pada database berikut. Dan diklik submit. Baik, ditunggu sebentar. Sembari menunggu, kita lanjut ke database selanjutnya dulu, yaitu ChemExpert.
Jadi database ini menyediakan berbagai alat dan sumber daya untuk membantu para peneliti di bidang kimia, di mana di sini terdapat lebih dari 80 juta senyawa kimia termasuk nama UPEC dan pencarian struktur, pencarian lanjutan berdasarkan kalkulator kimia, penjelajah properti, menjelajahi berbagai sifat fisik dan kimia senyawa kimia, dan juga menggambar, mengedit, dan menganalisis struktur kimia. Langsung saja dicari formic acidnya, namun ditunggu sebentar. Kita lanjut dulu ke yang terakhir, yaitu ke database yang berisi tentang entitas kimia dari bunga hayati. Jadi ini merupakan database dasar dan ontologi untuk entitas kimia yang memiliki dalam bidang biologi. Jadi ini berfokus pada molekul kecil yang relevan dan biologi, di mana di sana terdapat sifat entitas kimia, menyediakan berbagai informasi dan referensi silang database. Selanjutnya dicari formic acidnya dan didapatkan gambar molekulnya dan beberapa data lainnya seperti UPEC name dan lain sebagainya. Kembali ke Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database yang tadi membahas tentang termokimia. Di sini terdapat beberapa tentang data entropi energi, geometri dan vibrasi, maupun elektrostatis dan lain sebagainya juga. Jadi di sini terdapat beberapa data yang terkait dengan termokimia dari suatu senyawa tadi. Pada CHAB tadi juga terdapat beberapa data yang lengkap mengenai formic acid dan beberapa data yang terkait. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi